Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Siti Swebatul Aslamiyah, Erika Diah Safitri, Elviana Dwi Firdaus, dan saya sendiri Nur Fatimah. Di sini kami akan menjelaskan tentang desain proses. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari desain proses. Desain proses merupakan kegiatan yang melibatkan tenaga manusia, bahan, serta peralatan untuk menghasilkan suatu produk, yang mana produk tersebut dapat berguna baik barang maupun jasanya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teknologi. Teknologi dibagi menjadi dua definisi. Definisi pertama teknologi merupakan aplikasi ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah manusia. Yang kedua, teknologi merupakan sekumpulan proses, peralatan, metode, prosedur, dan perkakas yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Keputusan-keputusan seleksi proses dan pemilihan teknologi itu sangat memiliki hubungan erat. Pemilihan teknologi juga mempunyai dampak terhadap semua bagian operasi, terutama dalam desain pekerjaan. Selain itu juga mempengaruhi seluruh aspek-aspek operasi, termasuk produktivitas dan kualitas produk. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang seleksi proses. Seleksi proses itu merupakan sekumpulan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan seleksi proses, seperti menentukan jenis proses produksi yang akan digunakan dan waktu yang tepat dari proses tersebut. Biasanya manajer operasi harus dapat memutuskan apakah memproduksi hanya untuk pesanan pelanggan atau dalam jangka panjang persediaannya. Terus yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi proses. Itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, aliran produk, dan yang kedua ada jenis pesanan pelanggan. Aliran produk itu dibagi menjadi 3 jenis aliran. Yang pertama garis, yang kedua intermittent, dan yang ketiga ada proyek. Dalam garis itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu produksi massa atau produksi terus-menerus. Yang mana produksi massa itu dijelaskan memproduksinya itu kumpulan-kumpulan produk dalam jumlah yang besar. Produksi terus-menerus itu biasanya disebut industri proses. Contohnya seperti industri kimia, kertas, bir, listrik, dan lain sebagainya. Biasanya produksi terus-menerus ini ditandai dengan waktu produksi yang relatif lama. Yang kedua, intermittent. Itu terputus-putus. Biasanya diatur dalam stasiun kerja dengan jenis peralatan dan keterampilan yang sama. Terus juga menggunakan peralatan yang multiguna dan tenaga kerja dengan keterampilan yang tinggi. Operasi intermittent sangat fleksibel jika terjadi perubahan produk atau volume, tetapi juga kurang efisien. Yang ketiga ada proyek. Digunakan untuk memproduksi yang khusus atau unik. Dalam proyek itu tidak terdapat aliran produk, tetapi terdapat suatu urutan rangkaian operasi. Contohnya itu seperti seni, konser, bangunan, atau film. Terus yang kedua tadi pengertiannya ada jenis pesanan pelanggan kelompoknya, yaitu yang mempengaruhi pemilihan proses adalah membuat produk untuk persediaan dan membuat produk atau pesanan. Biasanya ada 2 itu jenis pesanan pelanggan, biasanya jenis pesanan pelanggan atau membuat produk pesanan untuk persediaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perbedaan antara produksi untuk pesanan dan produksi untuk persediaan. Karakteristik produk. Produksi untuk pesanan, spesifikasinya ditentukan langganan. 2. Tidak distandarisasikan. 3. Variasi tinggi. Produksi untuk persediaan. 1. Spesifikasinya ditentukan perusahaan. 2. Distandarisasikan. 3. Variasi rendah. Sasaran. Produksi untuk pesanan, pengaturan waktu penyerahan dan kapasitas. Produksi untuk persediaan yaitu keseimbangan persediaan, kapasitas, dan pelayanan. Masalah-masalah operasi utama. Produksi untuk pesanan yaitu 1. Ketepatan pengiriman. 2. Pengawasan pengiriman. Produksi untuk pesanan
yaitu 1. Forecasting, 2. Perencanaan produksi, 3. Pengendalian persediaan. Faktor-faktor dalam pembuatan keputusan seleksi proses. 1. Kebutuhan modal. Berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk persediaan mesin-mesin, peralatan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. 2. Kondisi pasar. Apa kebutuhan dan keinginan para pelanggan dapat menghasilkan laba yang diinginkan. 3. Tenaga kerja. Bagaimana prospek tersedianya tenaga kerja di waktu yang akan datang. 4. Bahan baku. Apakah bahan baku tersedia dalam jumlah yang memadai? 5. Teknologi. Perusahaan harus mempertimbangkan kemajuan teknologi baik untuk proses maupun produk. 6. Keterampilan manajemen. Dapatkah perusahaan menguasai dan memelihara tipe keterampilan manajemen yang dibutuhkan? Strategi dari seleksi proses tujuannya menemukan cara yang tepat melakukan produksi barang atau jasa yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dan spesifikasi produk dengan berfokus pada batasan biaya atau biaya yang sesuai dan batasan manajerial perusahaan. Strategi dari seleksi proses, fokus pada proses, berfokus pada proses seperti peralatan, tata letak, dan pengawasan. Dengan seperti ini, maka penyajian lebih fleksibel, produk yang lebih tinggi, karena produk akan berpindah-pindah di antara proses dengan kurun waktu yang singkat. Fokus berulang, part atau komponen yang sudah disiapkan sebelumnya dan berada dalam proses yang berkelanjutan. Contoh perusahaan yang menggunakan ini yaitu perusahaan makanan cepat saji. Jenis produksi ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan strategi otomasi atau strategi penyelesaian produk yang diinginkan pelanggan atau konsumennya. Fokus produk digunakan dalam waktu jangka panjang dan bersifat terus-menerus. Pada umumnya, perusahaan dengan fasilitas operasi produksi fokus produk akan mampu menghasilkan produk dengan volume yang tinggi, tetapi variasinya rendah. Titik fasilitas yang digunakan akan menimbulkan biaya tetap yang tinggi, tetapi biaya variabelnya rendah, sebagai imbalan atas utilitas yang tinggi. Fokus mass customization, pembuatan produk atau jasa dengan biaya yang murah dan dapat memenuhi peningkatan keunikan untuk memenuhi keinginan konsumen. Mass customization untuk dapat menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan waktu yang cepat. Namun, strategi ini hanya tentang variasi produk, tetapi juga tentang menghasilkan produk yang diinginkan konsumen dengan biaya variabel yang rendah. Jenis-jenis pemrosesan, aliran garis, suatu proses dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir, dan urutan operasi-operasi yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa selalu tetap. Di sini aliran garis dibagi menjadi dua. Yang pertama produksi massa dan produksi terus-menerus. Aliran intermittent, peralatan dan tenaga kerja dikelompokkan dalam pusat kerja menurut jenis pekerjaan. Proyek, setiap proyek mempunyai urutan tertentu dalam proses operasinya. Sistem manufaktur fleksibel, proses manufakturing serupa, tapi urutan dari operasi tidak selalu sama. Sistem manufakturing tangkas, yaitu suatu sistem yang mengkombinasikan visi kompetitif dengan kreativitas dan aplikasi teknologi. Di sini sistem manufakturing tangkas dibagi menjadi 4 dimensi. Yang pertama, memperkaya nilai kepada pelanggan. Yang kedua, bekerja sama dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Yang ketiga, mengoperasikan perusahaan dan ketidakpastian. Dan yang terakhir, menelaah pengaruh dari informasi. Jenis-jenis alur proses ada 3. Konsep alur proses ini diberikan contoh seperti restoran hamburger yang ada di Amerika Serikat, yaitu McDonald, Burger King, dan Wendy's.
Yang pertama, make to order. Proses pembuatan hamburger berdasarkan pesanan atau suatu tanggapan atas pesanan aktual inventory yang telah dipersiapkan. Untuk barang dalam proses maupun barang jadi harus dijaga agar tetap pada titik minimum. Yang kedua, make to stock. Membuat pesanan yang nantinya akan disimpan ke dalam penyimpanan sehingga jika ada pelanggan langsung dapat dilayani. Dan yang terakhir, hybrid. Pada umumnya, proses hybrid merupakan kombinasi dari proses make to receive dengan mikroskop. Proses hybrid memberikan fleksibilitas untuk cepat menanggapi referensi dari pelanggan. Saya Erika Diasa Fitri. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis desain proses. Proses adalah cara, metode, dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber daya, yaitu tenaga kerja, mesin, bahan, dan modal yang ada dapat dikelola menjadi hasil atau produk. Untuk menentukan jenis proses yang akan digunakan dalam menghasilkan suatu produk atau jasa, ditentukan berdasarkan spesifikasi produk yang akan dihasilkan. Dalam menentukan alternatif proses, harus dititik beratkan pada besarnya biaya, tersedianya bahan baku, kualitas produk yang dihasilkan, dan besar laba yang diharapkan organisasi. Apa yang harus dikembangkan agar perusahaan mampu menjalankan proses dengan baik? Perusahaan harus terus mengembangkan visi, misi, kualitas, dan integritas kegiatan ke dalam suatu proses yang efisien. Desain proses yang efisien dapat menjamin kemampuan bersaing suatu perusahaan. Proses yang tidak sesuai atau tidak memenuhi kebutuhan perusahaan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Tujuan dari analisis proses yang harus ditekankan adalah cara kritis dalam menetapkan tingkat dengan terinci untuk dapat membuat desain proses suatu produk. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan bagan atau peta yang menggambarkan unsur-unsur dari suatu proses, terutama tugas, pola, atau alur dan ruang penyimpanan. Ada beberapa perangkat yang merupakan cara sederhana dalam memahami analisa desain proses untuk mengubah bahan baku menjadi barang dan jasa. Kelima perangkat tersebut ialah yang pertama, diagram alir, yang kedua, pemetaan fungsi waktu, yang ketiga, pemetaan aliran nilai, yang keempat, diagram proses, dan yang kelima, perencanaan pelayanan. Adapun penjelasan dari kelima perangkat tersebut ialah yang pertama, diagram alir, yang merupakan suatu skema atau gambaran dari perpindahan bahan, produk, atau orang. Yang kedua yaitu pemetaan fungsi waktu. Diagram ini kadang disebut sebagai pemetaan fungsi waktu atau pemetaan proses. Yang ketiga yaitu pemetaan aliran nilai, yang membantu pengidentifikasian kondisi inventory, scrap yang tinggi, waktu uptime yang rendah, batch size yang terlalu besar, aliran informasi yang tidak mencukupi, waktu tunggu yang terlalu lama, dan efisiensi waktu dari bisnis proses secara keseluruhan. Yang keempat yaitu diagram proses, menggunakan waktu, simbol, dan jarak untuk mendapatkan cara yang objektif dan terstruktur untuk menganalisis aktivitas sebuah proses. Dan yang kelima yaitu perencanaan pelayanan, yang merupakan teknik analisis proses yang memusatkan perhatian kepada pelanggan dan interaksi penyedia layanan dengan pelanggannya. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.